Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa salli wa sallim ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Buat langkah pertama dan terutama, tidak lupa kita panjatkan beribu puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah yang telah memberi kepada kita bersama kesehatan baik rohani maupun jasmani, sehingga kita dapat bertatap muka pada hari yang sangat bahagia ini. Selanjutnya selawat dan salam pun tidak lupa kita paparkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan berkat perjuangan beliau kita dapat menikmati indahnya manfaat ilmu pengetahuan dan iman serta Islam sampai detik ini. Sebagaimana ditarakan oleh panitia tadi, yang bahwa memang luar biasa perjuangan Rasulullah dalam memperjuangkan agama Islam. Sebagaimana kita ketahui, pernah pada suatu hari Rasulullah saat memperjuangkan agama Islam di negeri Taif, beliau dilempari dengan batu sampai berdarah tumitnya. Sampai pada saat itu malaikat Jibril sendiri merasa kesal dengan tingkah laku umat yang sangat luar biasa kurang ajar kepada baginda Rasul. Lalu malaikat Jibril datang kepada Rasulullah menawarkan bantuan. Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, begini sudah perlakuan umatmu atas dirimu, apa yang kau minta untuk umatmu? Apakah gunung saya timpahkan atas umatmu? Azab apa yang harus saya lakukan supaya umatmu itu sadar? Tapi apa jawaban Rasul? Jangan, wahai Jibril. Bagaimanapun mereka itu tidak tahu, malah beliau berdoa, Allahumma gfir lahum, ya Allah ampunkanlah mereka semua. Sungguh mereka tidak mengetahui apa yang mereka lakukan. Itu doa Rasulullah kepada orang yang kurang ajar untuknya dalam memperjuangkan agama Islam. Sehingga tegak agama Islam bukan dengan kekerasan, tapi dengan kasih sayang dan akhlakul karim. Selanjutnya kepada baginda Rasulullah dan kepada sahabat juga, pada sahabat beliau yang seiring bahu dan seayun langkah, dan serta kepada keluarga dalam memperjuangkan agama Islam. Karena yang perjuangkan agama Islam bukan seorang diri sebatang kara Rasulullah, berkat motivasi dan juga pertolongan daripada para sahabat dan keluarga. Di antara lain pertolongan daripada sahabatnya saat beliau hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Apa makna hijrah? Berpindah dari tempat yang tidak baik kepada tempat, itu namanya hijrah. Jangan asal ngomong saya ini wanita hijrah, saya ini laki-laki hijrah. Hijrah itu apa? Ya, berpindah dari suatu hal yang tidak baik kepada yang baik. Ini namanya hijrah. Rasulullah pada saat itu hijrah dari kota Mekah yang saat itu sangat dibentengi oleh orang-orang Yahudi ke kota Madinah, ditemani oleh sahabatnya yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Begitu perjuangannya sahabat, sehingga sahabat pada saat Rasulullah berhijrah pernah dipatok sama ular di dalam gua Hira dan menangis beliau. Ya, tetapi tangisannya tidak bersuara sampai Rasulullah menyadari saat titik air mata jatuh ke pipi Rasulullah. Setelah itu Sayyidina Ali, sahabat Rasul, juga begitu, menggantikan posisi Rasulullah pada saat itu di tempat tidur beliau yang resikonya adalah kematian, dibunuh, dibantai oleh orang Yahudi. Tapi beliau berani menerima tantangan tersebut tanpa goyah hatinya, tanpa goyah imannya. Ini adalah perjuangan para sahabat dalam perjuangkan agama Islam. Selanjutnya perjuangan keluarganya, di antara lain adalah perjuangan Siti Khadijah. Siapa Siti Khadijah? Istri Rasulullah yang pertama. Saat Rasulullah mengistrikan Siti Khadijah, Rasulullah tidak pernah berpoligami. Kapan Rasulullah berpoligami? Saat dia beristri dengan Siti
Siti Aisyah dan seterusnya. Saat dia beristrikan dengan Siti Khadijah tidak pernah berpoligami. Khadijah ini seorang janda yang berumur 40 tahun. Rasulullah dia berumur 25 tahun. Kalau kita bilang sekarang jarak antara umur Khadijah dengan Rasulullah 15 tahun. Bermakna sudah terlalu tua ya. Tapi kasih sayang kepada Rasulullah, kepada Khadijah sangat luar biasa. Kenapa? Karena adalah perjuangan Islam pertama sekali adalah dimotivasikan, dibantu oleh Siti Khadijah sampai Siti Khadijah habis hartanya. Siti Khadijah ini seorang janda kaya, seorang bangsawan kaya, saudagar kaya. Habis hartanya diberi semua untuk perjuangan baginda dalam memperjuangkan agama Islam. Pernah pada suatu hari saat Siti Khadijah mau wafat, hendak wafat, Khadijah tidak ada lagi harta. Nggak ada lagi sama sekali harta untuk diberi kepada Rasulullah dalam memperjuangkan agama Islam. Lalu apa yang keluar di mulut Khadijah? Ya Rasulullah, saya sudah tidak punya lagi harta benda untuk saya beri, untuk saya hibahkan dalam memperjuangkan agama Islam. Andaikan saya mati nanti, ambillah tulang belulang saya, gunakan untuk jembatan dalam mengarungi perang fisabilillah. Saya ikhlas, saya rela wahai Rasulullah. Begitulah perjuangan keikhlasan Siti Khadijah dalam memperjuangkan agama Islam. Makanya sangat patut kita berselawat tidak hanya kepada baginda Rasul, tetapi kepada sahabat dan keluarga. Kalau kita cuma berselawat ingat hanya kepada Rasul, Rasul marah. Dengan mentang-mentang ingat pada Rasul senang enggak? Rasul marah. Kenapa? Perjuangan penuh dengan bantuan daripada sahabat dan keluarga. Selanjutnya, tata takdim penghormatan saya kepada panitia pendiri Muslimah Biren dan kepada seluruh para jamaah yang telah berhadir pada hari yang sangat berbahagia ini, pada tempat yang sangat indah ini, tempat alam. Sebenarnya jujur pertama kali saya terima undangan terbuka seperti ini, di alam terbuka seperti ini. Ya, pertama kali. Kalau dulu undangannya cuma di tempat tertutup, di gedung ya. Maksudnya nggak bebas. Tapi kalau di sini bebas kita. Enak Umi. Enak nikmati suasana alam. Sambil mendapatkan sedikit nasihat, kita bisa cuci mata. Iya. Mata perlu dicuci juga kadang-kadang. Iya. Tapi jangan salah cuci mata. Ya. Alhamdulillah pada pertemuan perdana pertama kita ini, ya, kita bisa kenal langsung. Mungkin ada sedikit banyak daripada jamaah yang sudah kenal mungkin melalui Facebook, ya. Alhamdulillah sekarang sudah jumpa ya. Beda enggak dengan asli? Enggak, tambah cantik. Oh. Kalau dipuji, kita ucap apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah apa astagfirullah? Ya. Alhamdulillah sama astagfirullah. Oh, dua-dua. Kenapa alhamdulillah? Syukur kepada Allah yang telah menciptakan, memberi kita segala kebaikan. Astagfirullah, seandainya kita terjerumus apa yang diberikan Allah kepada yang tidak diperintahkan, astagfirullah. Ya. Baik. Kita sebagai umat Islam, ya. Kita bilang aja sebagai umat Islam. Bermakna ada umat lain selain daripada Islam. Kita sebagai umat Islam layaknya sangat wajar kita mensyukuri atas nikmat Allah dan rahmat Allah yang diberikan kepada Rasulullah, yang merupakan adalah mukjizat terbesar, yaitu Al-Quran. Itu mukjizat terbesar yang tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi yang lain sebelum Rasulullah. Dan mukjizat ini bukan hanya Rasulullah saja. Bukan hanya Rasulullah saja yang merasakannya, tapi umatnya sampai akhir zaman menikmati apa yang diberikan kepada Rasul itu. Apa itu Al-Quran? Isi Al-Quran, ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Luar biasa mukjizat tersebut. Bukan hanya perwujudan dari Al-Quran saja, tapi kandungannya pun sangat bermanfaat.
Sekarang kita tinjau daripada bentuknya, daripada wujud Al-Quran itu sendiri. Ya, bait-bait Al-Quran, bait-bait surah Al-Quran. Coba lihat, sajaknya sungguh indah. Tidak bisa kita banding dengan sajak-sajak syair-syair kita. Di antara lain, kita bacakan surah yang paling mengerikan, surah masalah kiamat. Tapi sajaknya indah. Iza waqa'atil waqi'ah, laisa liwaqa'atiha kadhibah, hafizatur rafi'ah. Indah, ya kan? Terus. Ya. Kalau kita bisa sekarang, tapi manfaatnya juga, isinya pun nggak sekedar bahasanya indah, isinya pun luar biasa. Disahkan tentang hari kiamat. Pernah suatu hari setelah wafatnya baginda Rasul, ada seorang yang mengaku dirinya Rasul yang bernama Musailamah bin Kadzdzab. Ya, dia menentang surah Al-Quran dengan menciptakan satu syair, ya bait yang berbentuk Al-Quran, tapi sayang baitnya oke, bagus, isinya masalah kata. Wahai kata yang duduk di atas air, kepalamu ke atas, punggungmu ke bawah, nggak ada manfaat isinya. Baiknya oke, bagus. Tidak ada yang bisa menyerupai satu ayat pun daripada Al-Quran. Ini mukjizat terbesar. Sampai akhir zaman, sampai kapan-kapan Al-Quran dijaga kemurniannya oleh Allah. Tidak sama dengan kitab-kitab suci yang lain. Al-Quran merupakan salah satu kitab suci agama samawi. Apa itu agama samawi? Agama yang turun daripada Allah kepada Rasulullah, kepada semua rasul, untuk dikembangkan kepada umat. Ini namanya agama samawi. Ya. Kitab yang diturunkan berapa? Berapa jumlah kitab yang diturunkan ke bumi? Berapa? Yang besar? Salah. Bukan 4. Berapa jumlah Quran kitab yang Allah turunkan ke muka bumi? 1. Salah. Dikit kali. 104 buah kitab. Yang kita ketahui 4. Yang wajib kita ketahui beriman kepada kitab Allah. Berapa kitab? 4. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Sebenarnya bukan 4. 104 buah. Kapan diturunkannya? Kepada Nabi Syis. Nabi Syis ini cicitnya Nabi Adam. Ya, Nabi juga. Diturunkan kepada beliau sebanyak 50 kitab. Nanti bisa dibuka dalam kitab Mat'ul Badrin halaman 12. Ya, 50 kitab. Selanjutnya kepada Nabi Idris. Nabiullah Idris diturunkannya adalah sebanyak 30 kitab. Jumlahnya berapa? 80. Selanjutnya kepada Nabiullah Ibrahim diturunkannya 10 kitab. Jumlahnya berapa? 90. Selanjutnya sebelum turunnya Taurat kepada Nabi Musa, diturunkannya dulu 10 kitab sebelum itu. Sama dengan 100. Udah 100? Kapan lagi? Mana lagi 4? Itulah yang kita kenal. Yaitu kepada Nabi Kan barusan saya bilang sebelum diturunkannya kitab Taurat kepada Nabi Musa, diturunkannya 10 kitab sebelum itu kepada Nabi Musa. Ya. Selanjutnya kitab Taurat ini sekarang diimani oleh umat Yahudi. Ya, yang mengimani kitab Taurat sekarang adalah umat Yahudi. Diturunkan kitab Taurat kepada Bani Israel dalam bahasa Ibrani. Ya, ini Taurat. Isinya tentang apa? Tentang hukum-hukum dan tatanan hidup. Enggak ada lain. Ilmu nggak ada di situ. Nggak ada. Sejarah nggak ada di situ. Surga neraka nggak ada di situ. Ya. Selanjutnya kitab Zabur diturunnya kepada Nabi Daud alaihissalam. Ya. Diturunkannya adalah kepada bangsa Bani Israel juga, ya, atau sekitar Yerusalem, ya.
dalam bahasa Kibti. Bahasa orang itu pada saat diturunkannya kitab tersebut dalam bahasa Kibti. Isinya tentang nyanyian syukur kepada Allah, nyanyian puji kepada diri sendiri. Pokoknya isi tentang nyanyian. Makanya lazim kita lihat sekarang di gereja mereka bernyanyi ya. Itu pedoman mereka. Selanjutnya kitab Injil diturunkannya kepada Nabi Isa. Ditulis dalam buku yang karangan Blues, seorang dokter pada Prancis pada tahun 1985 kalau tidak salah saya. Ya. Dalam bukunya yang bernama adalah Tafsir Al-Manar, juz 6 halaman 45. Disebutkan di situ yang bahwa kitab Injil yang dipegang oleh gereja bukan satu, empat kitab. Yang pertama kitab yang bernama Matius. Selanjutnya Markus. Selanjutnya ini nama kitab suci itu ya. Selanjutnya Lukas. Selanjutnya Yohanes, 4 kitab. Matius adalah Injil pertama yang pertama kali perdana keluar yang dikarang oleh Paulus. Maaf ya, Injil ini bukan Injil asli lagi. Sudah diubah, sudah diganti isinya oleh pengarang yang kafir pada Nasrani pada saat itu. Ya. Injil pertama berkembang adalah Matius. Yang kedua adalah Markus. Perkembangan Markus adalah 60 tahun setelah diangkatnya Nabi Isa ke langit. Nabi Isa masih hidup enggak? Masih hidup. Ya, selanjutnya Injil Lukas. Ya, Injil Lukas itu berkembang pun setelah Injil Markus. Selanjutnya adalah Injil Yohanes. Yang dipegang oleh umat gereja keempat Injil ini sekarang. Dan isi dalam Injil itu beda-beda, enggak sama. Sehingga ada sedikit hal yang bertentangan antara Injil satu dengan Injil kedua. Sehingga ada orang yang pendeta yang sudah terlalu pandai, yang sudah bisa membeda-bedakan masuk Islam. Ya, kenapa? Karena mereka bingung akan kitabnya sendiri. Bermakna apa? Tidak Allah jaga akan kemunian kitab-kitab selain daripada Al-Qur'an. Berapa jumlah kitab? 104. Yang Allah jaga kemuniannya hanya satu, Al-Quran. Lain semua diobrak-abrik, diganti isinya, ditukar-tukar oleh orang-orang jahil. Nah, makanya dimensohkan, dihapuskan semua ajaran-ajaran selain daripada ajaran Islam. Orang Nasrani memegang sekarang kitab Injil. Orang Yahudi sekarang memegang kitab Taurat. Orang Majusi sekarang memegang kitab Zabur. Tapi sayang isinya tidak lagi asli. Makanya ada hukum. Bagaimana hukum kita menikah dengan orang kafir? Ya? Bagaimana hukumnya? Ditulis dalam kitab Matlul Badrin. Halamannya saya sudah lupa. Yang jelas masalah perkawinan. Ya. Makruh lagi sah nikah dengan orang kafir. Apa? Kafir yang dibangsakan kepada Israeliah. Kafir yang betul-betul maksudnya yang mengimani kitab Samawi tapi yang belum diobrak-abrik. Sekarang nggak ada lagi kitab Samawi yang asli, udah diobrak-abrik, udah diganti-ganti isinya. Makanya nggak sah lagi kawin dengan orang kafir. Paham ya? Betulnya nanti tibi dari no panena. Miwa ini bukan jengkau ngau ni. Patah ilong kabroji kabutah ni. Mau kawin ngau kapi. Jadi hai kan damai sila ilong orang Kristen. Kau kawin ju. Saja hukum miwa ini berah. Dengar habis-habis, ya. Sebagaimana hadis di apa? Bak TikTok. Bak TikTok kau beu. Nampak? Pegat ke bahan ini, bahan itu. Padahal yang kita bilang ya. Tapi hanya salahnya. Itulah dunia. Setiap kita terjun ke dalam dunia, kita harus mampu menghadapi apapun yang akan nanti. Pasti ada, pasti banyak ya. Apapun yang menghadang harus kita mampu. Yang penting konsepnya satu, sabar. Sabar mudah.
Itu konsepnya ya. Nah, jadi yang inti kita ingin bilang apa? Isi Al-Quran tidak ada, semua isi yang ada dalam Al-Quran tidak ada di dalam kitab-kitab sebelumnya yang 103. Ya, semua isi dalam kitab 103, kitab itu semua dinamakan suhuf ataupun mushaf ataupun lembaran-lembaran. Ya, lembaran-lembaran wahyu. Ya, semua tercantum di dalam Al-Qur'an. Makanya sekarang modernisasi ya, modern kalau kita bilang di umat Nabi Muhammad. Kenapa umat Nabi yang lain nggak ada modern? Nggak ada mobil pada masa Nabi Musa, Nabi Isa. Nggak ada pesawat pada masa Nabi Musa. Jangankan pesawat, mobil, telepon segala macam, lampu pun nggak ada. Ya, kapan ada lampu? Kemarin. Siapa yang ciptakan lampu? Kapalo. Ngawa tikula masa yang ciptakan lampu ana tu. Ha? Thomas Alva Edison. Yang belum mentang dulu. Siapa yang ciptakan telepon? Yang telepon mendung nak pakai. Hah? Nantinya jangan baca kita yang tadi bawa kitab Quran dari Allah yo. Tapi enggak masalah, ya. Ya, Graham Bell. Yang kita kenal semuanya orang kafir. Tapi ingat, bukan orang kafir sebenarnya. Yang menciptakan itu semua adalah orang Islam. Ahli-ahli kimia, ahli-ahli kedokteran, ahli-ahli dalam teknik sebenarnya bukan orang kafir, orang Islam. Orang kafir hanya ambil label setelah membantai orang Islam. Kapan terjadi para perang salib? Pernah dengar perang salib? Pernah kan? Dibantai orang Islam, dibunuh semua orang Islam, diambil isi kitab-kitab yang dikarang oleh ulama-ulama Islam, hanguskan, dibuang semua namanya, ibu tak nanti. Long yang ciptakannya, long yang ciptakan je, padahal takut cu. Ya, pencuri ilmu, itulah orang Kristen. Pada saat perang salib pertama, orang Islam berjaya. Sampai berdirinya adalah Damaskus ya. Pusat kerajaan Islam. 6 abad 600 tahun. Luar biasa. Ilmu pengetahuan pun meningkat. Orang Islam saat itu maju, melambung. Tapi sayang, umat Islam tidak memilah-milah murid. Ya, kita bicara sejarah sedikit supaya kita dapat maju ke depan. Jadi kita perlu, kalau kita bawa motor pun perlu kaca spion, ya. Kita lihat ke belakang sekali-kali, jangan sampai kita takoh jalan, jaga bumi apa aja. Makanya perlu kaca spion. Sejarah itulah spion kita, supaya kita bisa maju melangkah ke depan. Bagaimana sejarah perang salib? Ya, perang pertama orang Islam berjaya yang dipimpin oleh siapa? Salahuddin Al-Ayyub. Pernah dengar? Ya, pernah dengar. Tapi nggak tahu entah orang jualan rujak. Ya. Nah, beliau yang memimpin sehingga adalah umat Islam berjaya dan tinggi. Di saat itu adalah orang-orang Nasrani, Kristen, karena yang terjadi perang salib antara Kristen dan Islam. Orang-orang Kristen harus mengundurkan diri, menyisihkan diri ke tempat yang nggak ada orang, misalnya perdusunan, kampungan, kota-kota sudah dikuasai oleh Islam. Berjayalah Islam pada saat itu. Cara ngawaknya ipegat kelompok kecil, sehingga anak-anak mereka disuruh pergi mencari ilmu ke tempat orang Islam. Tapi orang Islam tidak memilah-milah, mau dia Islam, mau dia kafir, mau dia apapun, silahkan mencari ilmu. Yang ke anak-anaknya lama 1 abad yang terjadi. Proses anak cucunya yang kemudian bangkit kembali. Karena awak yang kacarang tai kuasai akan ilmu pengetahuan manusia Islam, sehingga bangkit kembali anak cucunya adalah perang salib kedua. Runtuhlah Islam, dibantai mendung umat Islam. Icok isi karangan umat Islam. Padahal yang karang semua ilmu pengetahuan adalah orang Islam. Dari mana didapat ilmu tersebut? Dari Al-Quran.
Makanya Al-Quran ini sumber ilmu pengetahuan. Ahli kedokteran siapa? Dari kalangan umat Islam? Ibnu Sina. Ahli matematik siapa? Al-Khawarizmi. Ahli kimia siapa? Ya? Jabir Ibnu Hayyan. Yang menciptakan pesawat terbang pertama sekali siapa? Bukan orang Kristen, kafir, ya. Yang terbayang Graham Bell, Thomas Alva Edison. Itu hanya label orang itu. Ya, sebenarnya semua milik kita umat Islam. Ya, beginilah isi Al-Quran yang ingin kita katakan adalah yang isi Al-Quran ini dapat kita nikmati sehingga model, sehingga dunia berkembang penuh dengan teknologi. Sumbernya dari Al-Quran, Islam. Ya, teknologi berkembang sekarang adalah berkat Al-Quran. Inilah mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad. Sekarang berapa banyak? Sekarang nggak ada istilah lagi orang nggak kenal lagi HP. HP ini adalah alat canggih. Mobil. Jamun atau bubut long hana ditangin. Ya masakan bubut talo nah. Nek tu lah. Tangannya. Oh yang cak tangan. Ya. Waktu masa Nabi Musa naik tangan. Mi tangan hanya kepekat. Pakon hana ilmu pengetahuan. Nah pernah dengar cerita bahawa pada Nabi Musa nak gawe tangan Nabi Musa? Hana. Nabi Adam nak gawe tangan? Hana. Karena pikiran manusia tidak diberi ilmu pengetahuan oleh Allah sehingga hana. Cipta kamera ini itu segala macam cipta Facebook. Pajan. Umat Nabi Muhammad. Ya, canggih ya umat Nabi Muhammad. Ya, ban. Cuman sagai semakin berkembang manusia, semakin maju dunia, semakin banyak rintangan. Ya. Contoh Dino. Dunia semakin maju. Dalam proses kejahilan, kemaksiatan pun semakin mudah tak terpegat maksiat Dino. Beta pegah lain. Penipu online. Jualan online, penipu. Ini termasuk korban penipu online. Betul. Kah? Mudah. Tak duduk je tak sama kau terkepeng. Ya, penipu online. Mudah mencari kejahatan lewat media. Begitu juga dalam kita menyebarkan kebaikan. Ya, dalam menyebarkan kebaikan pun sangat mudah melalui media. Makanya media ini pergunakan sebagaimana sebagusnya, sebagaimana sebaiknya. Pergunakan betul. Setiap orang yang membuka akun Facebook, saya hana Facebook. Kulot yang hana Facebook Jangan kandai yang orang kampung-kampung orang jauh belang yang sikan orang yang jauh belang. Sikan orang jauh belang, suruh sebut jauh belang. Ya. Malam irmo yang Facebook orang. Facebook. Nah Facebook benda. Yang ingat ya, media Facebook itu adalah catatan amal yang baru. Gad pergunakan medianya maka gadlah catatan amal. Hanagat pergunakan maka hanagatlah catatan amal. Maka pergunakan media Facebook sebaik-baiknya. Dah, gimana cara pergunakan? Dengan cara adalah memberi nasihat ke go. Yang berarti akan pergunakan yang bagus. Cek media Facebook, pegat akun-akun palsu di mana agak? Kira-kira dapat pahala pada usaha? Dosa. Cek akun Facebook, pegat pengajian. Kira-kira dapat pahala pada usaha? Dengan tayo tapi pengajaran adalah urang lain di contoh musim lontuan. Menggunakan Facebook semua buat. Kepu miran pegat semua buat. Bahkan le teror daripada orang-orang di luar. Ya. Umiang kami tapeng. Ya. Pane transit lip peng, lip dolar. Ya minta tenar dipegah ya minta aja. Biarkan saja. Mereka menambah kebaikan untuk saya. Tambah pahala kelung. Yang penting tayo innamal a'malu binniyat. Nip yang penting.
Long gunakan Facebook untuk kebaikan supaya ajaran Islam makin meluas. Dan karena jino pakan harus melalui Facebook. Pakan. Dari phone yang capi, yang buta, yang tak mana pakai Facebook. Ya. Ya, dari anak-anak, orang dewasa, orang remaja, bahkan yang katap tungkat Facebook. Yang head dino game cheat. Yang bahaya. Nyan aplikasi-aplikasi merelahkan bangsa. TikTok lagi. Aplikasi-aplikasi menghancurkan bangsa dan generasi. Chip hancurkan urung tuha-tuha. Yang kasih tengahmu, yang ka geruk lang kurunda, kebancara, amalan chip. Hah? Yang muda-muda, contohnya insyaallah hana mendung. Nah gitu tengok. Hana palila. Hah? Yang muda-muda terpengaruh dengan TikTok. Ya, ban TikTok. Lo hana aplikasi TikTok wapin. Yang TikTok yang cukup bahaya, pernah lo kalam bak Facebook, ban-bannya mentu. TikTok bak masjid. Ya. Pui lo. Nyata yang pelaku awak Aceh. Hai masjid Banda Aceh. Nah bak Facebook, kan lo buka. Ya, ban hana no top 8. Dong kalan tu lagu ikon India. Nah tu ragam dengan lagu India. Bukan yang buat balak utnya. Betul. Nak ke nan dukungan tu. Ya, yang ni kan tari awak yang goyang tu pulot lo. Menghancurkan bangsa. Yang aplikasi perusahaan. Nah, agak si TikTok pengajian yang singkat-singkat. Oh, berarti kan? Ya, maka dia tergantung penggunaan. Yang mayoritas TikTok adalah aplikasi perusahaan generasi yang muda-mudi. Ya, tapi seandainya menggunakan kepada yang baik, lagi contoh pengajian walaupun setengah-setengah, asal bermakna, maka itu baik. Ya, itulah perkembangan zaman. Jadi dalam rangka katanya siarkan kebaikan di zaman yang modern, maka sangat cocok katanya terjun dalam dunia patah yang leuring. Jino leuring dunia maya tren kenal. Baik sampai ente dengko hana ketemu buat dunia maya, ketemu buat bak balai sakai. Balai lera orang dengar. Contoh lagi yang tu. Beri dua kata bilang mata. Ayo, ambil ni bilang lalu. Pokok je. Hana rami. Tapi maka apa hak pai pas. So yang kalian ratusan, ribuan malah, puluhan ribu malah. Ayo. Nyan yang kalian. Ya, jadi itulah. Baik sampai ilun sebut aja. Maya ibu pep kain saja, kain. Ibu pep lun. Rana umi hana pakai cadar. Ini pulan segala macam. Babi pegang ada yang urusan dong yang. Ya urusan ji. Ya abi pahala kelo alhamdulillah. Ya, bahkan yang Wahabi nang sare nung dawa sampai spam Facebook nung rusak. Ya, di gara-gara nung dawa. Dapat spam dihapus konten video lun dihapus. Nah, alhamdulillah ini kagak kembali. Hah? Nah, yang pula dan pegah putra, menyatanya hana terjun dalam dunia di mana orang itu banyak, dunia maya tak kena contoh sini, maka orang kafir yang akan terjun. Yang perusak so generasi. Meya generasi Tuhan yang kasihkan yauru hanang telah. Bawa tu kamate. Yang cukup bahaya adalah generasi yang masih kecil kecil, mentang maya-maya, mentang ritak-ritak pula, yang cukup sayang tu. Karena secara zahir, secara adat istiadat, orang yang masih muda lama hidup. Hanasi di mantang banyak kamati empok itu. Hanasi. Ya. Ada istiadat lagi nyo yang tasuk sasang. Kenapa kan rela bangsa. Ya, maka jih adalah peliharalah baik-baik. Peliharalah apa yang dianugerahkan oleh Allah dan mempergunakannya kepada yang bermanfaat. Silahkan buka aplikasi apa saja, yang penting itu bermanfaat. Ya. Cuman syarat sebagai konsep satu, apabila kata terjun dalam dunia maya yang puluhan bahkan ratusan orang yang menonton, siap-siaplah mendapat serah, maka sabarlah. Ya, mbaknya kesiapnya baru silakan terjun. Ada nama innamal a'malu binniyat, jangan pernah goyah dengan apapun. Ya. Ya, ini yang perlu kita sayangkan, yang perlu kita perhatikan kepada anak-anak didik kita, kepada anak-anak yang di bawah umur, kepada orang-orang yang sudah terlena dalam berkecimpung dalam hal yang tidak baik. Ya,
maka pergunakan sebaik-baiknya. Karena sesuai dengan hadis riwayat daripada Al-Baihaqi dalam kitab Yawaqit. Ya. Ini di sini pengajian kitab Yawaqit. Di luar apa di dalam? Di dalam. Di dalam udah habis. Sekarang udah di dalam? Iya. Ya. Di dalam bisa lihat nanti dalam kitab Yawaqit halaman 827 2627 kalau tidak salah. Ya, di dalam nanti bisa dilihat. Ada riwayat yang bahwa Rasul bersabda, udah sampai ke situ? Hampir bagus. Kepegah dulu. Ya, kah? Jadi kepegahan dalam hadisnya apabila terjadi 5 perkara kepada umat maka akan ditimpakan 5 perkara. Ya, maka kita perhatikan tanya. Di zaman yang serba canggih ini, apakah sudah terjadi yang 5 perkara tersebut? Sehingga Allah menimpakan 5 perkara atau azab 5 perkara? Coba kita perhatikan. Yang pertama, apabila sudah terjadi perzinahan yang terang-terangan, maka akan Allah timpakan penyakit atau wabah yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Corona. Sudah terjadi belum? Sudah setahun ya. Sudah setahun lebih malah lamanya. Yang sekarang masih diatasi oleh para pemerintah. Kenapa sampai terjadi wabah? Ini corona ini wabah penyakit yang membahayakan yang belum pernah diberikan oleh Allah kepada umat sebelum bekahnya dan humi. Karena lama masa Rasulullah terjadi kena dengar na wabah penyakit tahun. Ya, corona itu tahun semacam tahun. Ya. Naga pada masa Rasulullah, naga pada masa Umar, Sayyidina Umar Khalifah kedua, naga. Corona masanya atau tahun masanya cuma untuk sekecil segelintir orang. Nang racam kan? Hana seluruh dunia. Tapi corona yang kita rasakan, wabah yang luar biasa yang kita rasakan sekarang seluruh dunia. Seluruh dunia ya, mendunia corona. Efek apa? Efek zina sudah merajalela. Pusat terjadi corona di Cina. Yo tadi dengar cerita ilung belum pernah nunjuk sih. Cina awalnya hana modal nikah hile. Kawin laju. Ada na beda nikah kawin dia. Kok beda dah? Katalah. Ya? Beda nikah sama kah? Ya? Yo yang terpelat anu pekah kawin kan nikah. Awalnya kawin dile. Karena anu dual baru nikah. Legal pemerintahan Cina. Legal. Memang begitu yang dianjurkan. Hana anu kepung kawin, kepung menikah. Salah. Yang kawin di mana ni? Ha, menya hana anu kepung menikah. Sehingga awalnya dibentuklah satu kesepakatan undang-undang boleh adalah kawin dulu kalau udah ada anak baru nikah. Ya, sehingga pada corona pusat pertama terjadi di Cina karena sudah terang-terangan, sudah legal. Raja CHI. Okay? Maka sangat wajar dalam Al-Quran Allah melarang la taqrabuz zina, jangan dekati zina. Yang pemahaman la taqrabuz zina, dekati saja jangan, apalagi berzina. Menambah mufhum. Baik ente mufhum di balik. Allah hanggubi dekati saja zina je. Nya nyampe balik. Nyan adalah pemahaman Wahabi. Karena Wahabi tolong pekah kawannya. Dipakai ditafsirkan Al-Quran berdasarkan pikiran mereka. Bu yang metuleh, bu yang mantok, yang kenyan dipahami. Padahal isi Al-Quran na mantok na mafhum. Makanya perlu ilmu bayan. Ya? Jadi awak yang tak merasa droh hebat, dia tak pegah kawan lain, awak ceh sendiri. Bedah napengnya, bedah aja. Pula ke Dewara, Kairu. Wah dari hinan sudah merasa dirinya pandai, sudah bisa hafal Al-Quran 30 juz, sudah bisa memberi makna Al-Quran. Hai kai murno pohanji cuman. Sehingga mereka memahami Al-Quran dengan pikirannya.
Apa yang ditulis itulah yang difahami. Yang cukup bahaya. Makanya kita perlu bermadhab. Perlukah kita bermadhab? Wajib. Kenapa? Karena ada yang kita ikuti. Ada yang kita pedoman. Madhab yang kita ikut 4. Ya. Syafi'i, Hambali, Maliki dan silakan pilih yang mana saja, terserah. Ya. Yang dalam hal fikah atau syariat. Tapi dalam hal akidah cuma Al-Asy'ari dan Maturidi yang ikut. Ya, wajib kita bermadhab. Cuma doktrin-doktrin daripada orang-orang masyarakat, tiap-tiap yang sudah pakai baju hitam, pakai cadar, itu ajaran sesat. Ini doktrin salah. Ya, ini tuduhan salah. Pemahaman yang salah. Bahkan teman identik dengan orang pakai cadar, pakai baju hitam, kata sesat, karena kebanyakan orangnya negenya. Kan bermakna mandum negenya. Ya, Mbak. Ya, jadi ajarannya kamu mulai menyebar di Aceh. Bahkan terjadi lagi karena pemahaman orang yang dipakai dengan otak, dengan pikiran. Maka kembali lagi, janganlah memahami Al-Quran dengan pikiran. Ketika pegang dalam Al-Quran, la takrabuz zina, dekati zina, dekati saja jangan, apalagi bersih. Yang mafhum dalam tis. Dekati saja jangan, apalagi berzina. Ya, zina yang dekati di Aceh, dung. Hino saya hanam cewek. Pandai tadi je pegang hanam cewek. Karena tu. Hah? Yang diharamkan adalah pacaran itu dekati. Yang cukup parah Jino adalah menyebrokan meturi lewat menumpuk. Kadang-kadang tak pejabat acara menumpuk jatuh cinta pandangan pertama. Masya Allah. Ya, astagfirullahaladzim. Ya, Mia Jino lebih mudah dalam hal kemaksiatan dengan perkataannya Facebook. Ciri profil yang lagak-lagak baca. Sini, Mia abang yang ganteng-ganteng yang berewak sangin. Ya, Mia tergantung kalian. Mia nampak kopiah, Mia pakai kopiah tahi akhwan. Yang kopiah atau bukan akhi. Aki di mana Aki siapa namanya? Kalau ya. Mana ciagang? Cukup mudah kalau nilai inang yang lagak-lagak tangin. Yang mencadar yang tutup baju perhatian. Kecuali memang hana lain. Yang piyut. Ya, mana? Takut ya buka cadar kaboneng itu. Ya, jadi ke profil yang kita mulai sapaan melalui Facebookan. Pun Facebookan, yang kalian profil yang lagak ke sapaan. Yang ketemuan janjian. Kita ketemuan Pak menumpuk. Umpang kamu menumpuk ka laju. Oman bere. Yang gak ka bere haji. Yang hanagat ka kecok cilak payah plung. Tanya? Cukup mudah kita melakukan kemaksiatan lewat media. Begitu juga kita harus menyebarkan kebaikan lewat media. Ya, Ban. Jadi inilah jalur zina. Jalur pun. Cuma beda pacaran dengan ta'aruf. Apa beda? Hah? Apa beda? Ada perantara. Pak beda perzinaan. Pacaran sama ta'arufan. Nah, yang pakai durasi 3 bulan itu namanya ta'aruf. Durasi 5 tahun itu namanya pacaran. Beda pacaran sama ta'arufan. Kalau ta'arufan yang kenal dianya bukan kita sendiri tapi perantara. Tapi kalau pacaran yang kenal dianya kita sendiri. Yang perubahan lalat tunjuk pada ibadah. Yang pacaran gitu. Tapi punya ta'arufan beri utusan. Ilon galak long kesinang dia. Boleh dalam Islam. Ya, hukum itu boleh. Muslim dan uragam. Mungkin orang yang galak long kugoknya. Nikalan sagoknya patah elak-elak yang galak long. Cute dalam Islam. Ya?
karena boleh memandang wanita muslim dengan muslim yang lain, kecuali wanita syirik ya, tak kafir. Muslim boleh memandang antara nyo di pandang nyo saja itu nyo di pandang lain ya ban di pandang hanam tala ni kalian pula puna pura-pura kita ya boleh beda kera tu cibuka baju adik kok nak pura itu yang nggak boleh, itu namanya pacaran ya ban tapi punya perantara tu boleh silakan, itu yang dianjurkan. Malahan ya, ada dalam sebuah hadis, ada seorang pemuda datang kepada Rasulullah. Dia mengadu bahwa dia hendak melamar seorang gadis. Lalu Rasul bertanya kepada dia, apakah engkau mengenal dia? Tidak ya Rasulullah. Pergi kamu kenal dulu sama dia. Jika ada yang menarik hatimu maka menikahlah. Menyenangkan hati menikah, menyenangkan menikah. Ya, bermakna putra, cinta itu perlu sebenarnya. Ya, perlu. Cinta itu perlu. Tapi jangan dominankan Nyoba cinta itu lain kedua. Hana. Cinta perlu tapi utamakan agama. Ya karena kebanyakan pakan lebih kena ekonomi karena kalian kebanyakan adalah sekarang jamaah ini dia yang kalau-kalau. Ya. Dalam mo. Ya, dia yang kalau-kalau. Ini untuk sebagai pedoman untuk. Dia yang kali-kali nya untuk sama tu cik. Kita boleh bercita-cita yang kehendak Allah. Kita bayangkan memang dong ngen ukhuannya, mentendo dengan akhinya, mentendo. Anten Allah yang berkehendak. Ya, yang penting kembali lagi innamal a'malu binniyat. Niat yang bagus akan Allah berikan yang bagus. Dah. Ya, jadi inilah jalur perzinaan. Dan jalur ini adalah dipraktekkan di seluruh penjuru dunia. Yang terutama sekali yang dilegalkan adalah di Cina, sehingga corona pertama kali muncul di Cina. Ya kan? Ini yang perlu kita hindari sesuai dengan hadis Rasulullah. Tapi kata benar ya? Itu yang pertama. Yang kedua, putra kepala Rasulullah, barang siapa yang menegakkan zakat, yang tidak mau memberikan zakat, maka Allah akan timpakan kepada dia adalah kemarau. Seandainya tidak ada binatang di muka bumi, maka setitik hujan pun tidak akan Allah turunkan. Ya, Ban. Kemarau ini terjadi sebab apa? Sebab adalah ada orang-orang yang enggan memberi zakat. Dalam harta kita punya hak orang. Tapi harta yang halalnya muka sabe ya bos satu puilo tu. Bak harta muka sabe hana wajib zakat. Bahkan karena itu harta haram. Maka drai jihkan milik drai kepancerai bos satu. Ya, memang secara adat istiadat, secara duniawi kita pandang itu harta dia. Tapi yang sebenarnya itu bukan hak dia, bukan harta dia. Ya, karena itu hal yang umum, mayoritas lagian. Mayoritas orang kampung-kampung, kita pegah dino kayu kampung-kampung, bahkan kota-kota, mata pencaharian dino, mah ada pegah nang rolu di Aceh, adalah itu. Ya, sabi. Ini jalan perusak generasi. Jalan perusak generasi. Tentu ini yang hek tu. Di dunia nyata irusak melalui benda-benda yang memabukkan. Di dunia maya diperusak dengan aplikasi-aplikasi yang menghancur sehingga generasinya kibanhi le. Maka jika pegah dalam sebuah riwayat, tidak akan Allah timpakan kiamat selama masih ada yang mengingat Allah. Selama masih ada kalimah Allah di muka bumi. Teman akhir zaman hanale yang mengutarakan kalimah Allah. Allah hanya itu dulu. Sehingga Allah timpakan kiamat. Karena apa kan? Perusak. Perusak di dunia nyata, perusak di dunia maya. Sehingga adalah generasi serbaru perusak. Yang cukup disayangkan. Nah, jadi zakat ini janganlah kita tegah. Dalam hak kita, dalam harta kita punya hak orang sebagaimana yang ditentukan dalam kitab-kitab fikih. Zakat harta tijarah, harta perniagaan, zakat harta emas perak,
Ya. Nah, zakat apa lagi? Zakat makanan pokok harus kita tunaikan sesuai dengan mata pencari. Sekarang ada yang namanya istilahnya zakat apa? Zakat profesi. Pernah dengar? Pernah? Zakat profesi. Kalau kita buka dalam kitab-kitab klasik, nggak ada yang namanya zakat profesi. Kenapa nggak ada? Karena pada saat itu nggak ada yang namanya profesi. Profesi urang ya agama B limau. Karena ada kelima. Profesi urang ya jauh belang. Kaki karena ada jauh belang. Ya, Ban. Sesuai dengan profesi. Hana jamun karena hana profesi. Cino karena zakat profesi. Nah, zakat profesi. Apa itu hukum zakat profesi? Ya, apakah wajib? Ulama kontemporer mengungkapkan yang bahwa zakat profesi ini hukumnya ada yang mengatakan wajib, ada yang sebagian mengatakan tidak wajib. Tapi untuk ikhtiyat kita berdiri pada yang mengatakan wajib. Dengan catatan, dengan ketentuan adalah sampai hol dan nisab. Selama tidak ada hol dan nisab, tidak sampai hol dan nisab, maka tidak ada wajib zakat. Tidak ada istilah wajib zakat. Cuma salah sagai praktek profesi zaman sekarang. Nyolong dengan cerita ilong nalon semumput guru syid di Loksmawe. Ya. Menurut berdasarkan pengaduan urungan yang bahwa zakat jino menyebab guru-guru pegawai langsung dikoh per bulan. Ini sebenarnya tidak benar. Ya, ini sebenarnya tidak benar. Yang perlu kita perhatikan apa? Penghasilan kita per bulan berapa misalnya? Misalnya profesi saya sebagai seorang camat misalnya. Ini kan profesi. Ya, gaji saya sebulan 20 juta misalnya. Ya, gaji saya sebulan 20 juta. Kalau setahun berapa? 120 juta. Ya kan? Nah, 120 juta. 120 juta gaji saya itu dalam setahun. Ya? 200 salah. 220 juta. Potong biaya operasional. Apa itu? Bensin mobil, makan, baju, pakaian ya, dan segala macam. Taruhlah habis 120 juta, tinggal 100 juta. Dalam setahun saya profesi sebagai camat, saya mengumpulkan uang ya. Dari hasil itu adalah 100 juta yang tinggal. Yang 120 juta sudah habis kan? Biaya operasional itu nggak dihitung lagi. Nggak hitung perubahan. Ya, itu nggak dihitung lagi. Jadi 100 juta. Dari 100 juta tersebut, kira-kira dapat emas berapa gram? Apakah sampai 85 gram? Jika sampai, maka sampai nih. Bisa. Misalnya dapat 100 juta, kira-kira berapa ini semuanya? Semuanya 2,5 juta ya. 27. Berarti kalau 100 juta kira-kira berapa gram dapatnya? Berapa manyam dapatnya? 40 manyam. 40 manyam sudah wajib zakat. Nah, ini yang wajib kita keluarkan. Sampai whole dan sampai ini. Berapa kita keluarkan? 1/40 kalau dalam pecahan. Kalau dalam bilangan pecahan. 2,5% kalau dalam persenan. Begitulah cara kita mengeluarkan zakat. Dan dalam tubuh kita, dalam harta kita punya hak orang. Ini yang wajib kita keluarkan. Jika tidak, maka tunggulah azab Allah, yaitu berupa kemarau yang berkepanjangan. Ini dalam hadis. Selanjutnya, yang ketiga, apabila terjadi para pedagang sudah mulai nakal, berkuruncing. Ya, para pedagang sudah mulai nakal, mengurangi timbangan, maka tunggulah azab Allah akan memberi kepada mereka pemimpin yang zalim. Bagaimana pemimpin kita? Astagfirullah ya. Ini selamat yang aduh, teror di sini, teror di sana ya. Yang baik dimusnahkan, yang tidak baik dikembangkan ya. Kenapa terjadi pemimpin yang zalim? Kenapa terjadi hal seperti ini? Karena salah kita sendiri. Kita suka mengurangkan timbangan jika kita berjualan. Nah, jadi ini yang kita perlu hindari. Selanjutnya, Rasul bersabda juga yang keempat adalah jika tidak berhukum lagi sebagai hukum Allah, maka orang akan dilimpahkan oleh Allah
kepada orang tersebut adalah mereka tidak dikaruniakan apapun kemakmuran. Ya, apa namanya itu? Apa hukum Allah? Itu syariat Allah. Sesuai dengan dalam ayat Allah berfirman, wa man la yahkum. Nah, wa man lam yahkum lima anzalallah faulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum, barang siapa yang tidak, barang siapa siman-siman, wa man lam yahkum, barang siapa siman-siman yang tidak berhukum dengan hukumnya Allah, faulaika, maka mereka itu humul kafir, mereka itu orang kafir. Nah, jadi kita berhukum dengan hukum Allah, yaitu syariat yang diturunkan melalui Jibril kepada Rasulullah yang dituangkan dalam Al-Quran. Ini. Selanjutnya apalagi adalah yang kelima, apabila tidak lagi kita pegang kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah, maka perpecahan akan ditimpakan. Sekarang banyak ya, aliran ini, aliran itu, golongan ini, golongan itu, perpecahan di kalangan Kenapa? Karena kita tidak memegang lagi kepada kitabullah dan sunnah Rasul. Nah. Baik, kita langsung saja